Assalamualaikum, selamat pagi anak hebat. Hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan di subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menelaah dan menunjukkan isi teks dongeng binatang fabel tentang sikap hidup rukun dengan percaya diri dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan menunjukkan bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya dengan tepat dan penuh percaya diri. Yuk kita sama-sama simak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Yuk! Siapa yang pernah mendengar atau membaca dongeng? Saya, Bu. Ibu, saya belum. Dongeng itu yang seperti apa? Bu, yang saya tahu, dongeng itu cerita yang tidak nyata ya, Bu? Benar, dongeng ialah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita suatu kejadian yang penuh hayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, meskipun kenyataannya banyak dongeng yang melukiskan kebenaran yang mengandung pelajaran moral. Apakah hanya menceritakan suatu kejadian, Bu Guru? Tentu, banyak jenis dongeng. Salah satunya dongeng fabel. Apa itu fabel, Bu Guru? Baik, simak penjelasan Ibu Guru tentang fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Coba, apakah kamu ingin mendengarkan cerita tentang rusa dan kura-kura? Mau, Bu Guru. Dengarkan ya. Di bukit dekat telaga, hiduplah seekor rusa. Rusa yang sangat sombong. Rusa sering mengejek hewan lain. Pada suatu hari, rusa bertemu dengan kura-kura. Rusa, "Kura-kura, apa yang kamu lakukan?" Kura-kura, "Aku sedang mencari makan." Dengan sombongnya, rusa mengejek kura-kura. Rusa, "Hah, kamu hanya mondar-mandir saja. Mustahil kamu akan menemukan makanan." Kura-kura, "Aku yakin aku akan menemukannya. Aku hanya perlu sabar mencarinya." Rusa terus mengejek kura-kura. Kura-kura yang rendah hati tidak menanggapi ejekan rusa. Hal ini membuat rusa menjadi jengkel. Akhirnya rusa menantang kura-kura untuk berlomba. Rusa, "Kamu merendahkan aku, kura-kura. Mari berlomba lari, membuktikan siapa yang tercepat." Kura-kura, "Baiklah, mari kita buktikan." Saat lomba dimulai, rusa berlari sangat kencang. Namun, tiba-tiba rusa tergelincir. Ketika menuruni bukit, rusa terjatuh terguling-guling hingga ke kaki bukit. Kura-kura masuk ke dalam tempurungnya dan kura-kura segera menggelindingkan untuk menuruni bukit. Kura-kura akhirnya sampai terlebih dahulu. Coba, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita yang sudah Ibu bacakan? Tokoh? Apa itu tokoh, Bu? Tokoh adalah pelaku yang menjalankan peristiwa dalam cerita. Tokoh juga memiliki sifat. Contohnya, sifat jujur, sabar, tidak sombong, berani, dan sebagainya. Jadi, tokoh yang Ibu ceritakan itu rusa dan kura-kura ya, Bu? Kalau begitu, rusa sifatnya sombong, Bu Guru, karena dia mengejek kura-kura. Sedangkan kura-kura sabar sekali menghadapi rusa yang sombong. Betul sekali, biasanya di dalam fabel juga terdapat isi pesan, seperti dalam cerita yang Ibu bacakan tadi. Pesannya, kita harus memiliki sikap hidup rukun, yang artinya tidak boleh mengejek teman atau siapapun, apalagi bersikap sombong, itu tidak boleh. Oh iya anak hebat, kita bisa loh membuat tokoh dongeng. Bagaimana caranya, Bu Guru? Iya, bagaimana caranya? Ya, kita bisa membuat dari bahan alam dan buatan. Apakah kamu tahu? Seperti apa, Bu Guru, contohnya? Iya, Bu Guru, saya jadi penasaran dan ingin mencoba. Coba perhatikan gambar ini. Menurut kalian, mana yang bahan alam dan mana bahan buatan sebelum Ibu jelaskan?
Dari kedua gambar tersebut, mana yang menurut kalian bahan alam? Kalau saya, Bu Guru, yang A. Saya pilih yang B, Bu Guru. Coba berikan alasan mengapa kalian memilih A dan kenapa memilih B. Saya, Bu Guru. Saya, Bu Guru. Saya, Bu Guru. Coba secara bergantian. Saya, Bu Guru. Karena pada gambar A terbuat dari daun, Bu Guru. Kan kalau daun itu berasal dari pohon. Kemudian pohon itu terdapat di alam. Kalau saya tadi pilih B, Bu Guru, karena kain kan juga terbuat dari serat tanaman, Bu Guru. Tanaman juga dari alam. Wah, anak Ibu Guru hebat semua, bisa menjawab dengan penuh percaya diri. Jadi Ibu jelaskan ya anak-anak, bahan alam adalah bahan yang dapat diperoleh dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, bahan alam diantaranya biji-bijian seperti biji jagung, biji matahari, dan lain-lain. Daun-daunan, kemudian daun yang berbentuk lebar, lonjong, lancip, serta ada juga batu-batuan, kemudian tanah liat, rotan, dan kulit telur. Sedangkan bahan buatan yaitu bahan yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya bahan buatan diantaranya ada kertas origami, plastisin atau lilin, kemudian ada manik-manik, kertas koran, sedotan, bungkus makanan ataupun minuman. Jadi dapat disimpulkan bahan alam adalah bahan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan bahan buatan yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, bagaimana anak-anak hebat? Apakah sudah paham dengan materi hari ini? Paham, Bu Guru? Paham, Bu Guru. Nah, saatnya kita melakukan latihan.